Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abibah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Namun lebih dulu, mari kita lihat pengertian keseimbangan pasar dan pasar persaingan sempurna. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Pasar persaingan sempurna ialah pasar dengan jumlah penjualan dan pembelinya sangat banyak dengan berbagai varian produk yang dijual, namun memiliki jenis yang sama dan serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar persaingan sempurna adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, terdapat dua tingkat keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Yang pertama, equilibrium produsen secara individual. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen dikatakan mencapai equilibrium apabila mencapai keuntungan maksimal. Yang kedua, equilibrium pasar secara keseluruhan. Pasar secara keseluruhan akan mencapai equilibrium jika seluruh output dari tiap produsen berada dalam equilibrium dan jumlah output tersebut sama dengan jumlah permintaan konsumen. Adapun jika dilihat dari periode waktu, keseimbangan pasar persaingan sempurna dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek tercapai apabila produsen memperoleh laba maksimal dalam jangka pendek atau jika produsen mendapat kerugian minimum jangka pendek, dengan asumsi bahwa produsen tidak bisa menambah kapasitas produksi dan tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Jangka panjang. Keseimbangan suatu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P atau price sama dengan MC atau marginal cost. Ini kondisi maksimal profit. Pada saat itu juga P juga sama dengan minimum average cost sehingga profit adalah 0, di mana produsen mampu menambah kapasitas produksi dan di saat yang sama terdapat kesempatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar. Untuk terpenuhinya keseimbangan jangka pendek yaitu dengan keuntungan maksimum. Tercapainya jika 1. Marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue. Ingat bahwa di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa laba maksimum jangka pendek tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. Yang kedua, kurva MC harus dalam posisi naik atau dari bawah ke atas. Sebab jika sebaliknya, yang didapatkan adalah kerugian maksimal atau maksimum loss. Yang ketiga, harga P lebih besar daripada average cost. Secara sederhana, syarat tercapainya keuntungan maksimum jangka pendek dapat terlihat sebagai berikut. Untuk lebih memahami pengertiannya, kita bisa melihat melalui gambar kurva berikut. Keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR atau titik D. Titik F sebenarnya juga bersinggungan dengan MR. Namun, posisi MC saat itu menurun. Titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar dari AC. Kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga didapatkan garis BC. Hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area ABCD. Yaitu yang kedua adalah dengan terpenuhinya kerugian minimum. Prinsipnya adalah produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek asalkan biaya variabel yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Syarat sederhananya bisa tercapai kerugian minimum jangka panjang terlihat sebagai berikut. Pada kurva di atas, harga jual lebih rendah daripada AC di mana P bersinggungan di titik rendah AC atau titik J. Dari situ ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis JK. Hasilnya area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek.
Perlu dicatat, tercapainya keseimbangan di pasar persaingan dalam jangka pendek dimulai dari terpenuhinya keseimbangan pasar secara keseluruhan. Kemudian setiap produsen dapat menyesuaikan kuantitas output mereka dengan harga pasar yang telah terbentuk. Dengan demikian siklusnya akan kembali seperti pada bagian yang telah diterangkan tadi. Pada gambar tersebut dimulai dari terbentuknya titik equilibrium di pasar secara keseluruhan saat harga sebesar P2 dan kuantitas sebesar QT. Dengan harga yang sudah terbentuk P2, masing-masing produsen menyesuaikan kuantitas output yaitu sebesar QE sehingga terbentuklah equilibrium produsen secara individual. Keseimbangan jangka panjang. Terdapat dua asumsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesempatan bagi produsen untuk mengubah kapasitas produksi. Yang kedua, kesempatan bagi produsen lain untuk keluar masuk pasar. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar pada saat profit sama dengan 0. Penjelasannya sebagai berikut. Equilibrium satu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P sama dengan MC. Ini kondisi memaksimalkan profit. Pada saat itu P juga sama dengan minimum average cost atau AC sehingga produksi adalah 0. Dari hal tersebut terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar. Karena saat profit sebesar 0 adalah setara dengan minimum AC, maka kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Setiap harga yang berada di atas level tersebut sehingga mendorong produsen lain untuk masuki pasar dan menambah kuantitas produk yang ditawarkan. Sementara harga di bawah level akan mendorong produsen keluar pasar atau mengurangi kuantitas penawaran produk. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dari kurva berikut. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar ketika profit mencapai 0. Pada saat tersebut, P sama dengan minimum AC, kurva sebelah kiri, kemudian setiap produsen menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Konsekuensinya, kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus, mendatar, atau elastis sempurna. Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan pada keseimbangan pasar dalam jangka panjang, silakan perhatikan kurva berikut. Dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku, sehingga kembali membentuk titik equilibrium yang baru, yaitu di titik G. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.